Disclaimer terlebih dahulu, semua yang disampaikan dalam video ini adalah opini pribadi dariku setelah nonton anime ini sampai habis. Kalian boleh setuju ataupun tidak, silakan sampaikan saja di kolom komentar dengan sopan dan tidak perlu syarat. Kalau kalian udah mengerti, ayo kita masuk ke videonya. Halo guys, selamat datang di konten Nonton Aja. Di konten ini aku akan ngebahas anime atau film yang mungkin aja belum pernah kalian tonton. Video kali ini akan membahas tentang anime yang berjudul Osama Game. Biar nggak kelamaan, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Osama Game dirilis dalam 12 episode pada 5 Oktober sampai 21 Desember 2017 atau pada Fall 2017. Studio yang menggarap anime ini adalah Studio Seven, yang anime buatan mereka itu sangat amazing dan wadidaw. Cerita dari anime Osama Game ini diambil dari sebuah novel, dan novelnya juga diadaptasi menjadi manga oleh pembuat story-nya, yaitu Kanazawa Nobuaki. Genre anime ini adalah school, gore, dan survival. Cerita Osama Game ini berpusat pada seorang murid SMA bernama Kanazawa Nobuaki, autor novelnya sendiri yang masuk sebagai tokoh utama. Jadi anggap saja ini model penceritaan novel dengan POV first person. Kanazawa Nobuaki adalah seorang murid pindahan, dan waktu dia awal masuk sekolah, dia disapa oleh Honda Natsuko yang duduk di sebelahnya. Nobuaki ini orangnya pemurung sehingga banyak teman-temannya yang berusaha untuk akrab dengannya. Natsuko pun membantu Nobuaki untuk bisa akrab dengan teman sekelas mereka. Nobuaki jadi pemurung dan berusaha untuk tidak akrab dengan temannya, tentu saja dengan sebuah alasan, karena dia adalah seorang survivor dari sebuah game berdarah yang bernama Osama Game. Dia tidak menceritakan hal itu kepada teman-temannya karena dia berusaha untuk tidak membuat temannya panik. Hingga akhirnya di suatu malam, mimpi buruk Nobuaki pun terulang. Dia mendapat sebuah pesan dari Osama atau Raja yang memberikan sebuah perintah. Pesan dari Raja itu juga diterima oleh semua murid di kelas. Awalnya teman-teman Nobuaki tidak percaya dengan pesan dari Raja dan menganggap pesan itu dibuat oleh Nobuaki sendiri. Karena saat itu perintahnya adalah Nobuaki disuruh untuk berciuman dengan Natsuko. Di malam harinya, dalam waktu yang mepet sebelum 24 jam, akhirnya Natsuko pun memaksa berciuman dengan Nobuaki. Setelah itu, Nobuaki mengumpulkan teman-temannya dan menjelaskan tentang Osama Game yang pernah dia ikuti. Dia meminta teman-temannya untuk percaya dan bekerja sama agar tidak ada yang perlu terbunuh. Tiba-tiba beberapa perintah baru muncul, yang mana salah satunya meminta Natsuko untuk berhubungan badan dengan salah satu murid bernama Teruaki. Merasa ini sudah kelewatan, teman-teman Nobuaki mengeroyok Nobuaki karena sudah dianggap kelewatan. Natsuko awalnya memohon kepada Nobuaki untuk tidak menyuruhnya berhubungan badan dengan Teruaki. Tapi karena Nobuaki bersikeras kalau perintah Raja adalah mutlak dan hukumannya sangat menyakitkan, Natsuko pun akhirnya menunjukkan sifat aslinya yang egois dan tidak berperasaan kepada teman-temannya. Nobuaki pun bermaksud untuk mencari petunjuk di suatu tempat, yaitu Desa Yonaki, yang dipercaya sebagai lokasi awal Osama Game ini dimulai. Sesampainya di Desa Yonaki, dia menemukan fakta bahwa Desa Yonaki adalah kampung halaman dari keluarga Honda, yang berarti juga kampung halaman dari Natsuko dan pacarnya Nobuaki, yaitu Chiemi. Fakta itu tidak mengubah banyak hal. Semua orang di kelas Nobuaki akhirnya tewas, termasuk Nobuaki dan juga Natsuko. Yang tersisa dari kelas itu adalah Riona, dan akhirnya Riona pun memutuskan untuk bunuh diri juga. Di akhir anime pun ditunjukkan kalau teror Osama Game ini belum berakhir dan malah berpindah ke sekolah lainnya. Endingnya sangat klasik. Aku nonton anime ini waktu masih ongoing. Saat itu aku emang lagi suka-sukanya dengan film atau anime yang genrenya gore. Menurutku, anime ini alur ceritanya sangat cepat. Di episode 1-7, anime ini menggabungkan kondisi saat ini dengan cerita flashback saat Nobuaki mengikuti Osama Game pertamanya. Mungkin persentase ceritanya itu 60% flashback dan 40% cerita present. Aku ngerti sih kenapa studionya melakukan hal seperti ini. Tentu saja biar penonton ini tidak kehilangan konteks dari masalah yang ada dalam anime ini. Sebenarnya manga dari Osama Game ini dipecah menjadi 3 bagian, yaitu Osama Game Gigen, Osama Game, dan Osama Game Sukyoku. Cerita anime ini menggabungkan bagian Osama Game dan Osama Game Sukyoku, tapi fokus cerita sampai ke endingnya itu lebih ke Osama Game Sukyoku. Yang Osama Game ini dimasukkan sedikit biar penonton tahu konteksnya apa yang terjadi. Sebenarnya aku malah baca manga anime ini yang bagian Gigen saja, karena bagian yang Gigen ini lebih berfokus ke awal mula kenapa ada Osama Game ini. Dan menurutku malah bagian yang paling seru dari keseluruhan cerita Osama Game. Aku kasih spoiler dikit. Jadi Osama dalam anime ini adalah virus, yang mana virus ini bisa membuat tubuh dan kesadaran manusia bergerak sesuai dengan sugesti yang diberikan.
Pembuat virus ini adalah sepupu dari ayahnya Chiemi dan Natsuko, yang mana dia ini punya latar belakang seorang tabib atau peracik obat. Kita panggil saja si pembuat virus ini sebagai Honda cewek dan ayahnya Chiemi dan Natsuko sebagai Honda cowok. Honda cewek sebenarnya suka dengan Honda cowok, tapi karena mereka terikat dalam hubungan keluarga, tentu saja cinta ini dilarang. Selain itu, Honda cewek juga menerima perlakuan yang keras dan kasar dari orang tuanya yang membuat dia sangat stres dan depresi. Hingga akhirnya dia membuat virus ini untuk melenyapkan kedua orang tuanya. Tidak cukup dengan keluarganya, dia pun membunuh seluruh warga desa biar dunia ini isinya hanya si Honda cewek dan Honda cowok saja. Setelah virus tersebar, dia mengirimkan surat secara misterius ke tiap warga desa dengan perintah-perintah tertentu yang awalnya mudah dan makin lama makin susah. Awalnya warga desa ini tidak percaya dan cuma menganggap ini sebagai kejahilan dari seseorang, hingga akhirnya mereka mati satu persatu karena tidak bisa melaksanakan perintah. Pihak kepolisian pun saat itu kebingungan karena kematian warga desa ini terjadi secara misterius. Di akhir cerita hanya tersisa si Honda cowok dan Honda cewek. Tapi Honda cewek memilih untuk mati dan Honda cowok pun meninggalkan desa untuk melanjutkan hidup, lalu melahirkan Natsuko dan Chiemi. Jadi yang patut disalahkan atas penyebaran virus ini adalah si Honda cowok. Kenapa dia malah keluar sambil bawa-bawa virus yang mematikan seperti ini? Coba kalau dia dikarantina atau ikut mati saja, mungkin Osama Game ini tidak perlu dilanjutkan. Yang bikin aku heran, harusnya kan yang tahu adanya Osama Game ini dan siapa itu Osama cuma si Honda cowok. Tapi kenapa di masa depan Osama Game ini bisa terjadi lagi dan dengan sistem yang lebih canggih yaitu perintahnya dikirim lewat email. Berarti kan ada kemungkinan orang lain yang tahu tentang virus Osama ini dan malah melakukan kejahatan dan menghadirkan lagi perintah-perintah random menggunakan email untuk men-trigger si virus, atau dengan kata lain sistem Osama Game ini. Di anime disebutkan kalau kemungkinan virus dari Osama Game ini meluas lewat internet, yang berarti virus ini disamakan dengan virus komputer. Tapi setauku itu virus komputer tidak bisa menjangkit ke manusia. Atau sebenarnya malah bisa? Coba kalian sampaikan aja di kolom komentar. Pokoknya satu orang yang mau aku salahkan atas kejadian ini adalah si Honda cowok. Kembali ke animenya, menurutku sih anime ini secara grafis animasi biasa aja. Dibilang bagus juga tidak, dibilang jelek juga tidak. Gerakan karakternya aja sih yang kaku, lumayan khas dengan Studio Seven yang anime yang mereka buat itu sangat amazing. Rating dari anime ini tuh sekitar 5-6/10. Berarti anime ini sebenarnya tidak bagus-bagus banget dan aku setuju dengan rating segitu. Alur dari anime ini yang bolak-balik di awal dan berubah jadi cepet banget di akhir anime itu rada bikin pusing. Visual dan gerakan animasinya yang lumayan kaku ini mungkin tidak cocok untuk sebagian orang. Selain itu, tipe anime survival game seperti anime ini, Tomodachi Game, Darwin Game, atau mungkin Mirai Nikki, ceritanya emang gitu-gitu aja. Dimana semua tokoh itu pasti bakal mati dan menyisakan satu survivor, atau kalau tidak ada yang bersisa pasti ancamannya tidak akan berhenti begitu saja. Kesimpulannya, aku nggak tahu bisa merekomendasikan anime Osama Game ini ke kalian atau tidak. Anime ini emang bagus buat yang suka gore atau suka genre survival game. Tapi buatku anime ini lumayan berkesan, apalagi setelah baca manganya. Terlepas dari grafis dan alur penceritaannya, aku emang suka aja ngeliat survival game, jadi aku lumayan oke dengan anime ini. Waktu itu juga anime ini termasuk anime gore yang aku tonton awal-awal, jadi aku nggak punya patokan bagus atau jelek yang jelas. Kalau kalian emang suka dengan anime sejenis ini, atau mungkin penasaran setelah nonton video ini, langsung aja kalian nonton animenya. Dan juga jangan nonton anime ini sambil makan, takutnya kalian akan kehilangan selera makan. Sekian dari aku, kalau kalian suka dengan pembahasan seperti ini, bisa kalian subscribe ke channel ini supaya nggak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.